video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, sebelum saya melanjutkan akan materi kita pada hari ini, tentunya saya harus sedikit menyinggung mengenai pengertian filsafat dan pengertian filsafat Pancasila. Yang pertama, pengertian filsafat. Istilah filsafat yang kita ketahui secara etimologisnya yaitu merupakan suatu padanan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, dan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi, dan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia itu merupakan suatu kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai. Sedangkan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Dalam filsafat Pancasila itu mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Yang berikut pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung suatu pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Jadi, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengetahuannya yang mendasar dan menyeluruh. Jadi, Pancasila itu dapat dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila itu merupakan hasil dari perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila itu memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Yang berikut Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama dengan cara deduktif. Cara deduktif yaitu di mana dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis dan menjadi keutuhan dan pandangan yang komprehensif. Yang bagian kedua yaitu dengan cara induktif. Cara induktif yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan sistem bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang bagian kedua, Pancasila bersifat integralistik, yaitu mengintegralistik aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Pancasila tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tapi menjadikannya sebagai satu kesatuan yang harmonis. Yang ketiga, Pancasila bersifat universal. Pancasila bersifat universal yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Jadi, Pancasila itu menghargai keberagaman dan persamaan hak serta kewajiban dalam masyarakat. Yang keempat, Pancasila bersifat humanis demokratis.
Pancasila bersifat humanis demokratis, yaitu mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta menghormati kehendak rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pancasila menolak segala bentuk penindasan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap sesama manusia. Yang kelima, Pancasila bersifat religius sosialis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, Pancasila menyuruhkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Yang keenam, Pancasila bersifat nasionalis patriotis, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Berikut kita masuk pada aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdiri dari ontologi Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi, atau disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodulalis. Manusia sebagai pendukung pokok-pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri dari susunan kodrat raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk kepribadian, makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikut epistemologi Pancasila. Yang kita ketahui, epistemologi Pancasila itu adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Susunan dan arti Pancasila meliputi 3 hal, antara lain yang pertama, Pancasila yang umum dan universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti dari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, Pancasila yang umum dan kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Terima kasih telah menonton video